Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah praktikum Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang pada kali ini kami kelompok 2 akan membahas materi mengenai pengantar jaringan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Herman. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan koneksi jaringan internet. Nah, sudah tahu belum jaringan internet itu apa? Jaringan internet sendiri merupakan suatu gabungan sebuah jaringan 2 atau lebih perangkat komputer yang ada di seluruh dunia, dan bisa dibilang merupakan suatu rangkaian komputer yang terbesar di dunia. Serta ukurannya akan terus mengalami suatu perkembangan hingga tanpa batas waktu yang ditentukan selama teknologi terus berkembang dan maju di dunia ini. Namun akan tetapi, sebuah perangkat komputer tersebut hanya sebagian dari beberapa definisi tentang sebuah jaringan internet. Karena ketika kita sudah membahas sebuah jaringan internet, maka yang akan ditunjukkan ialah semua yang bergantung tentang predikat yang sudah melekat terhadapnya. Seperti contoh yang satu ini, yaitu sebuah informasi dan para penggunanya, serta sebuah software dan hardware yang dimanfaatkan. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak. Tidak hanya perangkat keras yang dibutuhkan dalam jaringan internet, tetapi perangkat lunak pun sangat dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dari beberapa perangkat lunak yang perlu diadakan agar bisa melakukan akses internet. Antara lain, pertama sebagai berikut. 1. Web browser. Web browser ini berfungsi untuk melakukan surfing di internet dengan menggunakan www atau World Wide Web. Dengan menggunakan web browser, pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan akses internet. Yang kedua itu driver. Driver merupakan software yang membuat perangkat keras di dalam sebuah komputer dapat berjalan. Paling tidak, agar dapat melakukan akses internet, terdapat 2 jenis driver, yaitu driver wireless network adapter dan driver USB stick modem. Yang pertama itu driver wireless network adapter merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan fungsi dari wireless network adapter. Dan yang kedua itu ada driver stick modem. Perangkat lunak ini akan menginstal USB stick modem di dalam PC atau laptop pengguna, sehingga modem USB stick ini dapat bekerja dengan baik dan berfungsi secara optimal. Yang ketiga itu ada sistem operasi. Tanpa adanya sistem operasi, semua perangkat tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sistem operasi seperti Windows, Linux, dan juga Mac merupakan hal yang wajib dimiliki oleh semua pengguna komputer untuk bisa mengakses internet dan menginstal berbagai perangkat lunak lainnya untuk mengakses internet. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peralatan jaringan internet yang terbagi menjadi 2, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu terdiri dari modem, access point, komputer dan device, kabel jaringan, server, router, wireless network adapter, port USB, dan antena eksternal. Yang pertama, modem. Modem ini berfungsi untuk menerima sinyal analog yang kemudian diteruskan menjadi sinyal digital. Yang kedua, yaitu access point, berfungsi untuk memancarkan sinyal nirkabel dari sebuah internet service provider yang kemudian akan menerima sinyal dan selanjutnya memancarkan sinyal tersebut melalui internet dalam radius tertentu. Yang ketiga, yaitu komputer atau device. Nah, ini merupakan sebuah wadah yang nantinya akan terkoneksi dengan jaringan internet, sehingga nantinya bisa digunakan oleh pengguna untuk mengakses internet di komputer masing-masing. Selanjutnya yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan ini banyak digunakan sebagai home broadband yang banyak sekali kegunaannya. Kabel jaringan ini akan mentransmisikan data yang disediakan oleh ISP dari server untuk kemudian diterima dalam receiver. Selanjutnya yaitu server. Server di sini berfungsi sebagai pusat data yang nantinya seluruh data dan informasi akan ditransmisikan kepada pengguna menggunakan internet. Yang keenam yaitu router. Router di sini sebagai pendukung efisiensi dari jaringan komputer agar jaringan dapat disalurkan dengan baik, serta sebagai penyaluran koneksi internet melalui protokol.
Nah, yang ketujuh yaitu wireless network adapter. Ini dibutuhkan agar komputer mampu menangkap sinyal wireless yang dipancarkan oleh access point. Yang kedelapan yaitu port USB. Port USB ini merupakan alat yang vital karena dapat membantu pengguna untuk melakukan akses internet di PC atau komputer masing-masing. Dan yang terakhir yaitu antena eksternal. Antena ini bersifat insidental, yang artinya hanya diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu, yang mana yang pertama yaitu jika lokasi bangunannya terhalang oleh tembok yang tinggi, yang kedua jika lokasi pemancarnya jauh, dan yang ketiga jika sinyalnya tidak baik. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perangkat keras dari peralatan jaringan internet. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fasilitas dalam jaringan internet. Pertama, World Wide Web atau WWW yang sering disebut sebagai W3 atau web merupakan sistem dalam internet yang memiliki fasilitas pencarian dan pemberian informasi yang cepat dengan menggunakan teknologi hypertext. Konsep hypertext yaitu beberapa kata atau kalimat yang dihubungkan dengan dokumen lain sehingga ketika mengklik kata atau kalimat tersebut akan muncul kata atau kalimat yang dicari. Konsep hypertext ini kemudian dikembangkan menjadi hypermedia, yaitu suatu teks yang tidak hanya teks saja dari dokumen lain, tetapi juga dilengkapi dengan gambar, suara, video, animasi, dan multimedia lainnya. 2. Email. Email singkatan dari electronic mail, yang merupakan layanan internet untuk mengirimkan surat dengan media elektronik. Pengirim cukup memasukkan alamat yang dituju tanpa harus memakai perangko ataupun pergi ke kantor pos. Hanya saja syaratnya pengirim dan penerima harus sama-sama memiliki alamat email. 3. Internet Relay Chat atau chatting. Selain berkirim surat, jaringan internet juga menyediakan fasilitas yang bisa berkomunikasi atau ngobrol langsung dengan teman atau siapapun dalam waktu yang bersamaan dengan layanan chatting. Chatting bisa dilakukan secara berkelompok dalam suatu chat room atau berdua saja dalam modus privasi. Semakin pesat perkembangan internet, aplikasi chat terus berkembang sehingga komunikasi tidak hanya dapat terjalin melalui tulisan atau suara saja, melalui bisa dari gambar dan suara sekaligus, yaitu PC atau video conference. 4. Search engine. Layanan search engine banyak digunakan oleh para pengguna internet. Begitu banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh para pengguna internet karena search engine atau mesin pencari ini terdapat baik di suatu situs yang khusus maupun bagian dari situs tertentu. Beberapa situs yang menyediakan fasilitas ini adalah Google, Mozilla Firefox, Alta Vista, Yahoo, dan lain-lain. 5. Blog. Blog merupakan singkatan dari weblog dan termaksud bentuk layanan web. Blog laksana buku harian yang bisa diisi apa saja, termaksud pengalaman, pengetahuan, perasaan hati, komentar terhadap sesuatu, atau harapan-harapan. 6. Bulletin Board Service atau BBS. BBS adalah suatu pusat layanan informasi yang menyediakan berbagai macam informasi dari berbagai bidang tertentu, seperti bidang pendidikan, ekonomi, bisnis, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain. Biasanya, pengguna yang mengakses BBS dapat mengunggah ataupun mengunduh berita dari pengguna lain dengan mudah. 7. Usenet. Layanan Usenet adalah layanan BBS berbasis pesan yang sangat besar. Fasilitas ini memungkinkan pemakai dapat berdiskusi dengan tema sesuai kebutuhan masing-masing. Berdasarkan judul diskusi yang dilakukan, Usenet dibagi menjadi beberapa newsgroup yang berbentuk seperti grup diskusi sehingga siapapun dapat membaca, memberikan komentar, dan memberikan informasi yang akan dibaca oleh siapapun pengguna newsgroup, dan dapat diumpamakan newsgroup berupa papan informasi di tempat yang besar seperti mading sekolah. 8.
File Transfer Protocol atau FTP. FTP ini dapat memungkinkan pengguna komputer untuk menyalin atau memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain yang terhubung dengan internet. Dengan FTP, bisa saling bertukar informasi dan data berupa file secara mudah dan murah, yaitu dengan cara mendownload data dan informasi tersebut, baik berupa file teks, gambar, maupun suara. Server yang dapat dihubungi untuk didownload datanya sangat banyak, sehingga untuk memudahkan sebaiknya kita mengetahui alamatnya. 9. Telnet. Layanan telnet memberikan kemudahan kepada penggunanya untuk bisa terhubung dengan komputer seolah-olah langsung mendial komputer tersebut. Kemudian, ini merupakan keunggulan dari telnet dibandingkan FTP yang hanya mengizinkan pemakai untuk menyalin file dari dan ke server. 10. Gopher. Gopher merupakan aplikasi perangkat lunak yang tersusun atas untaian menu sistem pencarian dan penemuan kembali. Situs Gopher adalah komputer yang menampilkan menu-menu yang mewakili data dan informasi yang tersedia. Secara mendasar, menu-menu ini adalah daftar isi untuk mengelola dan menunjukkan ke sebuah informasi tertentu. 11. Mailing list. Mailing list sering disebut dengan milis di kalangan netter Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk discussion group di jaringan internet. Anggota milis dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list di address atau alamat. 12. Newsgroup. Newsgroup juga merupakan fasilitas dari salah satu bentuk discussion group yang tersedia di jaringan internet. Tidak seperti milis, newsgroup menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut dengan Usenet. Setiap komputer terdapat beberapa newsgroup, dan setiap newsgroup diatur berdasarkan satu topik general yang kemudian dibagi menjadi beberapa subtopik di bawahnya. 13. Internet teleponi dan internet fax. Layanan fasilitas internet teleponi dapat digunakan oleh para pengguna internet untuk berkomunikasi langsung seperti telepon biasa. Namun layanan ini masih jarang digunakan karena mahalnya biaya perangkat yang harus ditambahkan. Sedangkan layanan fasilitas internet fax digunakan untuk mengirim faksimil melalui internet. Aplikasi ini mudah digunakan dan biaya yang dikenakan adalah biaya telepon lokal. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang koneksi komputer ke internet. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang melalui telepon kabel. Telepon kabel atau yang biasa disebut dengan jaringan telepon publik atau Public Telephone Service Network dapat digunakan untuk mengakses layanan internet. Selain sebagai sarana komunikasi suara dan faksimili, diperlukan perangkat yang disebut dengan modem untuk menghubungkan jalur telepon kabel ke komputer. Nah, di sini terdapat beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, dial-up. Pada akses dial-up, pengguna perlu menghubungkan dahulu nomor akses khusus yang disediakan untuk layanan internet oleh penyedia jasa layanan. Lalu yang kedua, ada lizard line. Jenis layanan lain yang menggunakan telepon kabel sebagai media lalu lintas data adalah layanan yang disebut dengan lizard line. Pada prinsipnya, pada jenis layanan ini, pengguna menyewa jalur telepon yang secara khusus digunakan untuk mengakses internet. Yang ketiga, DSL atau Digital Subscriber Line. Jaringan telepon juga dapat dimanfaatkan untuk akses internet dengan menggunakan teknologi DSL. Teknologi ini akan memungkinkan lalu lintas data terpisah dari lalu lintas percakapan telepon, sehingga saluran yang sama dapat digunakan untuk mengakses internet tanpa mengganggu aktivitas bertelepon. Nah, dan yang terakhir di sini ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi internet dengan ADSL ini adalah suatu bentuk teknologi dari DSL, yaitu koneksi internet yang menghubungkan komputer menggunakan modem khusus dengan saluran telepon biasa. Seperti pada koneksi dial-up sebelumnya,
tapi pada frekuensi yang berbeda, sehingga keuntungannya line telepon rumah tidak terganggu. Oke, selanjutnya membahas kabel jaringan. Komputer membutuhkan sebuah media transmisi untuk dapat terhubung dan melakukan segala bentuk kegiatan di jaringan. Ada beberapa macam media transmisi, salah satunya adalah kabel ya. Nah, kali ini kita membahas yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kabel twisted. Nah, kabel twisted ini dia punya dua jenis. Ada yang UTP, ada yang STP. Namun yang saat ini yang paling banyak atau umumnya digunakan itu kabel UTP. UTP itu Unshielded Twisted Pair sebagai media transmisi datanya. Nah, kalau untuk pemakaian di luar gedung itu dia menggunakan kabel STP. STP itu Shielded Twisted Pair. Nanti bisa dicek di Google untuk gambar kabelnya. Nah, kalau pada saat ini tuh penggunaan kabel UTP yang merupakan yang paling efisiensi dan yang paling banyak dipakai, karena dalam pengembangan dia tingkat kecepatan jaringan itu dari 10 Mbps sampai dengan 100 Mbps. Nah, untuk penggunaan kabel ini juga ada dua jenis cara penyusunannya, tergantung pada ada tidaknya penggunaan hub atau switch. Ini kayak semacam server kalau pada jaringan gitu. Yang kedua itu ada kabel cross-sial. Nah, cross-sial ini terdiri atas dua buah konduktor yang saling terpisah oleh insulator. Konduktor pada bagian dalam kabel ini tuh berupa kabel tunggal, kalau tidak salah, sedangkan konduktor pada bagian luar itu berupa serabut kabel. Nah, bagian luar itu kemudian dibungkus oleh sebuah bahan plastik, kayak semacam kabel yang sering kita ketemui kayak gini. Salah satunya. Kemudian kabel strand optik. Nah, kabel strand optik ini biasanya digunakan untuk apa ya? Untuk menggunakan yang memerlukan transmisi sinyal yang kuat, sedangkan melewati jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan kabel yang lainnya. Karena kabel fiber optik ini dia tuh tidak bawa elektrik. Di sini tuh dia tuh kabel yang dia tuh memang kabel tembaga, tapi sebagai gantinya sinyal yang dikirim itu mewakili bit, tapi dibentuk dalam cahaya, karena saat ini kecepatan yang paling cepat itu kan cahaya. Jadi kalau untuk sampai ke dari Amerika ke Indonesia itu butuh waktu 7 detik kalau menggunakan kabel fiber optik. Itu biasanya kabel fiber optik itu biasanya adanya di bawah laut kan, yang sering sebelumnya yang sedang naik daun yang kemarin tuh kan, soal kabel fiber optik digigit hiu itu. Kemudian konektor. Nah, kalau konektor ini ya paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari, karena dia tuh alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel pokoknya gitu, untuk menyambungkan adapter network dan dengan kabel gitu. Mungkin itu aja sih, sekian, terima kasih. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하